Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniatil futuh wal munuh warusuh wa taubatin nasu wasal jasad warruh wa biniati annul karim yaftu alina futuh al arifin wa yafakuna fid din wa rizukuna kamal ikhlas walakin wala hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa jami'i minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il qurra wal fatwa wal fasirin wa jami'al fi kutubina ususun malif hadzal kitab syekh wa syekh nafanallahu bihima bi ulumihima bi asrarihima fid dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wa ila jami' masyayikhina masyayikhina susan sajil usman zawjati nyirad jazuli ke sinul jazuli ke hamjazul usmi ke fatun jazuli ke munif jazuli ke mafutrat malim syafi adami ke maraji ka janwar ke iskandar bin sinabi abbas ke hasan basri najwa karsirun wa ila ke nurul munawwar bin ke munawwar ain alaina barakati makramati mulum muzam asrarhum wa ila jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina ammina ammatina akhwanina wa khalat minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita istiqomah dalam ibadah, dipermudah seluruh urusan kita, urusan dunia dan akhirat, dijadikan keturunan kita yang soleh solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saudara-saudara kita, jamaah kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah sukseskan cita-citanya. Dan kita yang saat ini sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah qabul hajat dan harapan kita. Al-hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi subulas salam wa famana bi syariatin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Majlis Remaja Nurul Huda yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa hadir di majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Baiklah, pelajaran kita malam hari ini masih kitab Ta'limul Muta'alim. Sampailah kita pada fasal tentang mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun, sebuah fasal, fi ta'zimil ilmi, dalam menjelaskan keutamanya ilmu, wa ahlihi, dan orang yang memiliki ilmu atau ahlinya ilmu. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu, la yanalul ilma, dia tidak akan mendapatkan ilmu, wala yang tafi'u bihi, dan dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan dengan ilmunya, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan mengagungkan ahlinya ilmu. Wa ta'zimil ustadzi, dan mengagungkan ustad, wa tauqirihi, dan memuliakan ustad.
Hadirin jamaah sekalian, ini bab menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa orang yang mencari ilmu, dia nggak bakal bisa mendapatkan ilmu dan tidak bakal bisa mendapatkan ilmu kecuali kalau dia bisa mengagungkan ilmu, mengagungkan ustadz, dan memuliakan ustadznya. Berarti kalau kita menuntut ilmu tidak bisa mengagungkan guru, nggak bisa muliain guru, nggak bisa ngormatin guru, maka kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Jadi kunci sukses untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu, kita harus bisa mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru. Kila dikatakan ma wasola man wasola illa bil hurmah. Tidak akan mendapatkan kemanfaatan orang yang bermanfaat kecuali dengan hormat, dengan mengagungkan terhadap gurunya. Wa masakoto man sakoto illa bitarkil hurmah wa ta'zimi. Dan tidak akan gagal orang yang gagal kecuali kalau dia meninggalkan menghormati guru dan meninggalkan mengagungkan guru. Jadi kalau kita mau sukses bab ilmu, mau sukses tentang mencari ilmu, maka kita harus bisa mengagungkan guru dan memuliakan guru. Kunci suksesnya itu. Banyak kita mendengar cerita di pesantren-pesantren, ada seorang santri yang di pesantrennya nggak terlalu pintar, nggak terlalu cerdas, tapi ama gurunya nurut, ama gurunya taat, memuliakan guru, mengagungkan guru, maka dia keluar dari pesantren mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ada orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi dibilangin gurunya nggak nurut, ngebantah sama guru, ngelawan sama guru, maka dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Kila dikatakan al-hurmatu memuliakan itu khairun lebih baik minat ta'at daripada ketaatan. Ala taro apakah kamu tidak tahu annal insana sesungguhnya manusia itu la yakfuru tidak akan kufur bil maksiati sebab melakukan kemaksiatan. Wa innama yakfuru dan manusia itu bisa kufur bitarkil hurmati dengan sebab meninggalkan hormat terhadap gurunya. Hormat meninggalkan hormat terhadap perintah Allah dan meninggalkan hormat terhadap gurunya. Jadi ada yang bicara begitu. Ada sebuah pendapat al-hurmah yang namanya ngormatin, muliain guru itu lebih baik daripada taat. Kita taat, disuruh sama guru, belajar, kita belajar. Sholat, kita sholat. Tapi kita nggak pernah muliain guru. Kita nggak pernah menghormati guru. Itu kurang pas. Bahkan ada pendapat yang mengatakan muliain guru, menghormati guru, ngeladenin guru lebih baik daripada taat sama guru. Dulu ada, ya Allah, di pesantren Peloso, seorang santri yang memuliakan gurunya, memuliakan kiainya. Pagi-pagi beliau udah bangun, ngisi bak mandi air pak kiainya. Pagi-pagi yang lain pada belajar ke madrasah, beliau ke pasar, beliin belanjaan buat pak kiainya.
bantuin ngangkatin belanjaan bu nyainya. Akhirnya Allah kasih futuh santri tersebut dan pulang menjadi ulama besar. Nah itu maksudnya hurmah lebih baik daripada taat. Kalau taat doang nggak ada hurmah kurang sempurna. Yang sempurna taat juga hormat juga. Begitu. Nah, wa min ta'dhimil ilmi, dan di antara mengagungkan ilmu ta'dhimul muallim, mengagungkan muallim, mengagungkan guru, memuliakan yang ngajar, muliain guru. Qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali nih, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajari saya satu huruf. Ana abduman allamani harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali, saya siap menjadi budaknya. Saya siap menjadi pelayannya orang yang ngajarin saya satu huruf. Betapa berharganya ilmu. Betapa mulianya ilmu. Sayyidina Ali loh sampai ngomong, saya siap jadi budaknya orang yang ngajarin saya satu huruf. Saya siap jadi pelayan orang yang ngajarin saya satu huruf. Mau diapain aja saya siap. Insya'a ba'a, kalau dia mau menjual saya, jual silakan. Wa insya'a atako, kalau dia mau memerdekakan. Wa insya'a istaroko, kalau dia mau menjadikan budak, jadikan budak. Itu Sayyidina Ali. Siap membayar, siap menjadi pelayan, siap menjadi khadam bagi orang yang mengajari dirinya satu huruf. Nah, kita belajar di majelis taklim, kita belajar di sekolah. Berapa huruf ilmu yang sudah diberikan guru-guru kita kepada kita? Berapa huruf ilmu yang sudah diberikan ustadz-ustadz kita kepada kita? Sayyidina Ali aja satu ilmu siap menjadi budaknya. Apalagi beribu-ribu ilmu. Harus lebih siap. Waqat unsyitu, dan sungguh aku telah buatkan syair, atau aku telah nyanyikan fi dzalika, dalam hal itu, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdon ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Nah, dikatakan dalam sebuah syair, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Saya bersaksi, saya telah melihat hak seseorang yang paling tinggi adalah haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdon ala kulli muslimin, dan perkara yang paling wajib dijaga oleh orang muslim adalah memuliakan guru, haknya terhadap guru. Jaga itu hak terhadap guru. Kenapa? Karena hak yang paling tinggi bagi seorang muslim, kedudukan yang paling tinggi bagi seorang muslim adalah menjaga haknya mu'alim, haknya guru. Bahkan aujabau hifdon, paling wajib harus dijaga. Misalnya kan kata Nabi, orang tua kita itu ada 3. Yang pertama, bapak yang ngelahirin kita. Orang tua yang ngelahirin kita. Yang kedua, orang tua yang ngasih jodoh kita.
Yang ketiga, orang tua yang didik ruhani kita, yang ngasih ilmu kita. Di antara tiga ini, yang paling tinggi kedudukannya adalah muallim. Seorang guru, seorang yang mendidik kita, memberi ilmu terhadap kita. Nah, baru orang tua yang melahirkan, baru orang tua yang memberi jodoh terhadap kita. Laqad haqqo ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Dan sungguh sangat berhak diberi hadiah kepada guru karomatan, kemuliaan. Kenapa? Li ta'limi harfin wahidin, karena guru itu telah mengajarkan satu huruf, alfu dirhamin, dibalas 1000 dirham. Bahkan ada yang mengatakan ini, pantas seorang guru, sudah pantas, sangat pantas seorang guru yang telah mengajar kita satu huruf diganti dibalas dengan 1000 dirham. Berapa rupiah? 1000 dirham itu kalau dirupiahkan berapa itu? Jutaan. Sampai 3 juta sekian. Satu huruf. Makanya Sayyidina Ali pantas mengatakan, kata beliau, saya siap menjadi budaknya orang yang mengajari saya tentang ilmu walaupun satu huruf. Fa inna man 'allamaka harfan, karena sesungguhnya orang yang mengajari kamu satu huruf itu namanya bapakmu dalam urusan agama. Orang yang ngajarin kita satu huruf tentang ilmu agama, tentang ilmu yang kita butuhkan, maka orang itu namanya Abu Kafiddin, bapak di dalam urusan agama. Orang tua kita dalam urusan agama. Contoh misalnya, orang tua kamu dalam urusan agama siapa? Ya ustadz kamu, guru kamu. Orang tua kamu dalam urusan materi siapa? Yang orang tua kamu yang melahirkan kamu, bapak ibumu. Nah, orang tua kamu yang memberikan jodoh kamu siapa? Ya mertua kamu nantinya. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin As-Sairozi. Berkata Syekh Al-Imam Sadiduddin As-Sairozi yaqul. Beliau berkata, qala masyayikhuna, berkata beberapa guru kami, man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Siapa orang yang pengen anaknya jadi orang alim, fayambagi ayyura iyal ghuraba minal fuqaha, maka dia harus bisa menjaga orang-orang pengembara, yaitu para fuqaha. Wa yukrimuhum, dan dia bisa memuliakan fuqaha. Wa yu'azzimuhum, dan dia bisa mengagungkan fuqaha. Wa yu'tiyahum syai'an, dan dia bisa memberikan sesuatu dari rizkinya terhadap fuqaha. Jadi kata Imam Sairozi, beliau mengatakan dari gurunya. Kata gurunya, kalau ada orang anaknya mau jadi orang alim, anaknya mau jadi orang ahli agama, maka dia harus bisa memuliakan para fuqaha. Dia harus bisa memuliakan para ustadz. Dia harus bisa memuliakan para kiai. Dia harus bisa memuliakan para habaib. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, kalau anaknya enggak jadi orang alim, yakunu hafiduhu aliman, nanti yang jadi cucunya. Kamu nih, kalian belajar ilmu agama, kalian bisa muliain ustadz, kalian suka ngasih ke ustadz, nanti anak kalian bakalan jadi orang alim, orang ahli agama. Kalau enggak jatuh ke anaknya, maka jatuh ke cucunya. Wa min tauqiril muallim, dan di antara memuliakan muallim, alla yamshiya amamahu, jangan sekali-kali berjalan di depannya muallim. Ini muallim nih, guru nih, lagi ngajar di sini. Kamu jalan aja depannya. Nah, ini namanya enggak muliain muallim. Enggak muliain muallim. Kemudian wala yajlisa makanahu, dan jangan duduk di tempat duduknya guru. Di sekolahan kan ada tempat duduk guru tuh.
Kalau gurunya nggak masuk, jangan didudukin. Jaga adab. Ya. Nah, kemudian wala yabtadi al kalama indahu illa biidni. Jangan memulai berbicara kepada guru kecuali dengan izinnya. Kan ada tuh murid yang lebih bawel dari gurunya. Gurunya diem aja, muridnya banyakan ngomong dia. Gitu. Aturan jangan ngomong dulu kecuali dapat izin dari gurunya. Misalnya guru, mohon maaf, saya mau cerita, apakah berkenan? Kata guru, oh silakan. Guru, mohon maaf, saya mau tanya, apakah berkenan? Silakan. Nah gitu. Jangan nyerocos saja, tak. Sampai gurunya bingung, lu ngomong apaan ya? Nah, kemudian wala yuksirul kalama indahu. Jangan kebanyakan iksar kalam, jangan kebanyakan ngomong di hadapan guru. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan jangan nanya terhadap sesuatu ketika gurunya itu lagi bosan, ketika gurunya itu lagi capek. Dilihat-lihat guru lagi capek apa enggak. Kalau lagi capek jangan dulu diganggu, biar istirahat dulu. Kalau lagi capek jangan dulu diajak ngomong, biar istirahat dulu. Nah gitu. Wa yura'iyal waqta, dan juga bisa menjaga waktunya. Misalnya ya kan, kita kan juga mikir nih, mau main Agil mau main ke rumah Udin, ini jam 2 waktunya orang istirahat. Jangan, mainnya ntar sore. Kan begitu. Jam 2 siang-siang waktunya orang tidur, orang istirahat, nih main. Kan begitu. Mau main ke rumah temen jam 1 malam, ya jangan. Ini udah kemalaman. Waktunya orang tidur, jangan disamper. Dan apalagi main ke rumah guru. Lihat, cari waktu yang pas. Kemudian wala yadukol baba baliyasbiro. Jangan sekali-kali ngetok pintu rumah guru, bahkan kita harus sabar hatta yakhruja, sampai gurunya itu keluar. Sanggup nggak kita? Kalau ke rumah guru jangan ngetok-ngetok, tungguin di depannya sampai gurunya keluar. Ya, yang perempuan sanggup nggak nih? Bisa nggak? Paham nggak? Paham nggak yang saya omongin? Nah, di antara memuliakan guru, kalau kita ke rumah guru jangan ngetok-ngetok pintunya sampai gurunya keluar. Kalau kita kan enggak, mau ngaji, Ustaz, udah datang Ustaz, gitu. Pintunya Ustaz diketok-ketok. Ya, saya pernah dengar cerita, Allah yarham, Muallim Syafi'i Adami, gurunya ulama se-Jakarta. Beliau kalau berguru, kalau ngaji sama gurunya, kalau udah nyampe depan rumah gurunya, diem aja di depan. Nggak ngetok-ngetok, diem sampai gurunya keluar. Kalau gurunya keluarnya 1 jam kemudian, ya ditungguin sampai gurunya keluar. Itu ngelatih kesabaran kita, ya, ngelatih kesabaran. Misalnya Adi main ke rumah saya, udah ada depan rumah saya. Ya, kok Ustadz nggak keluar ya? Mana lama banget lagi nih, gua tungguin 5 menit lagi, kalau kagak keluar gua pulang dah. Itu nggak sabar yang begitu. Muallim Syafi'i Adami, beliau tungguin, beliau nggak ngetok, tungguin guru. Keluarnya 2 jam kemudian Ustadz, ditungguin tetap sampai gurunya keluar. Kita yang begini susah deh, sulit. Ya, pantas kita jadi orang nggak bisa sabar. Gitu. Nah, kemudian falhasilu, maka kesimpulannya annahu yatlubu ridahu, sesungguhnya orang yang cari ilmu itu harus bisa minta ridhonya guru. Wa yajtanibu sukhtahu, dan harus bisa menjauhi
marahnya, murkanya guru. Wa yamtasilu amrohu fi ghairi maksiatillahi ta'ala, dan harus nurut perintah-perintah guru selain maksiat kepada Allah. Nggak apa-apa, perintah guru, perintah orang tua wajib kita taatin. Kita turutin biar kita berkah, biar kita manfaat. Kecuali kalau perintahnya maksiat, nggak boleh gitu. Misalnya mau ngapain? Mau sholat? Udah deh nggak usah sholat. Nah itu kan maksiat. Nah, jangan kita turuti. Dosa pak kalau nggak sholat. Saya harus sholat, saya udah balik. Dosa. Nah, kalau perintah untuk ninggalin sholat berarti perintah maksiat. Nah itu kita nggak boleh ikuti. Ya. Wala ta'ata lil makhluki fi maksiatil khaliq, dan kita nggak boleh taat terhadap makhluk ketika perintah maksiat kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi, dan diantara mengagungkan memuliakan guru, memuliakan anak-anaknya guru. Jadi guru dimuliakan, anaknya guru dimuliakan. Ya kan? Kamu pernah belajar sama Umi? Ya kan? Dulu kan? Udin anaknya Umi, berarti harus muliain Udin. Ya, jangan Udin dibully mulu. Jadi ya, muliain Umi. Muliain guru, muliain juga anaknya guru. Jangan lihat Udinnya, lihatnya Uminya, karena Umi yang pernah ngajarin kita ilmu. Muliain guru berarti harus juga muliain keluarga guru, anaknya guru. Ya. Pernah suatu ketika di pesantren ada anak santri lagi pada main bola, ntar di sini ada nih. Ada anak santri lagi main bola. Tiba-tiba anaknya guru lewat, masih kecil. Mungkin seasang. Itu main bolanya berhenti. Nungguin anaknya guru lewat. Sampai segitunya orang memuliain guru. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, sampai sini dulu pembahasan kita tentang memuliakan ilmu dan memuliakan ahlinya ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memuliakan ilmu, dan kita juga termasuk orang-orang yang memuliakan pemilik ilmu. Mudah-mudahan kita ngajinya bisa istiqomah, manfaat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan daiman, majlisan qaiman ila yaumil qiyamah, waj'al ahlahu min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Qur'an wa ahlil ibadah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya maaf, mohon maaf ya bila kami korek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir cahaya